Hai teman-teman, kemarin kita udah bahas mengenai cara membuat akun media sosial. Kemudian juga tips and trick gimana caranya bikin konten yang menarik sampai membaca insight konten. Nah, ada hal penting lagi yang harus kita bahas, yaitu mengenai kode etik dan mitigasi krisis bermedia sosial. Hal pertama yang mau kita bahas yaitu kode etik. Layaknya manusia yang perlu teman untuk bersosialisasi, tentu adanya kode etik atau norma-norma di suatu lingkungan. Kalau di media digital, khususnya di platform media sosial, itu juga ada kode etik yang harus kalian junjung tinggi. Apalagi kondisi saat ini kan memang kita memegang akun media sosial instansi pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan. Jadi kode etik ini menandakan citra positif atau citra baik yang akan dikeluarkan sebuah instansi dalam memberikan informasi kepada khalayak masyarakat. Untuk lebih sederhananya, kode etik ini kita bagi menjadi dua hal, do's and don'ts. Nah, ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam media sosial. Media sosial ini kan ada banyak platformnya ya, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, ataupun YouTube gitu. Kurang lebih rulesnya sebetulnya sama gitu. Gimana caranya kita memberikan citra positif dalam instansi kita. Nah, boleh dilakukan ini. Yang pertama adalah sampaikan informasi secara akurat. Seperti halnya konten yang ini nih, pengaturan lalu lintas selama masa libur panjang memperingati Maulid minggu lalu. Nah, di sini ada informasi akurat, yaitu berdasarkan surat keputusan bersama dari berbagai pihak yang punya pengaturan lalu lintas ini. Kemudian juga ada mengenai rute-rute jalan tol di hari ini dan jam berapa akan diberlakukan seperti apa. Kemudian juga ada informasi penting terkait soal penghentian sementara konstruksi di jam berapa sampai jam berapa di hari apa. Hal-hal inilah informasi akurat yang harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat siap dalam menghadapi libur panjang Maulid Nabi kemarin. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti halnya konten ini nih, penggaris keselamatan kereta api. Sebetulnya nama asli untuk penggaris ini adalah Railway Track Gauge, yang dimana mungkin nggak semua masyarakat itu memahami istilah tersebut gitu. Netizen-netizennya Kementerian Perhubungan itu masyarakat luas gitu, nggak cuman teman-teman yang emang expert di dunia kereta api gitu. Jadi kita harus memahami segmen akun kita sendiri juga gitu. Konten yang dibahas itu harus mudah dipahami. Dan yang ketiga ada bangun interaksi positif seperti ini, dan ini. Kita tuh harus humanis dalam menjawab komentar-komentar netizen di akun kita. Jangan memberikan tanggapan yang memang dirasa kurang semangat, kurang ambisius kayak gitu. Jadi memang harus memberikan interaksi positif kepada masyarakat yang ada di komentar kita, di akun kita. Terakhir, salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas. Segmen kita kan adalah di akun pemerintah. Di sini kita juga bisa menyampaikan hal-hal mengenai capaian-capaian, kemudian juga realisasi APBN, yang dimana itu sebagai tanggung jawab kita, pemerintah, untuk menghadirkan transportasi ke seluruh Indonesia hingga pelosok negeri. Hal inilah yang harus disampaikan kepada publik, seperti itu. Selain boleh dilakukan, ada hal-hal nih yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah informasi rahasia dan belum terverifikasi. Jadi mungkin kita sebagai humas di Kementerian Perhubungan, kita tuh harus bisa saring-saring informasi nih, apa yang boleh disampaikan kepada publik, apa yang tidak. Kita juga harus memberikan informasi yang memang sudah valid atau tidak bohong atau belum terverifikasi gitu. Jangan melakukan hal seperti itu ya. Dan yang kedua adalah konten tanpa hak cipta. Nah, di sini kan biasanya kita kalau dalam ngedit konten kan perlu yang namanya footage, kemudian juga perlu audio sebagai background dan sebagainya gitu. Kita harus make sure footage atau background yang kita gunakan itu benar-benar free copyright ya. Kalian harus tahu footage yang kalian ambil itu dari siapa. Kalaupun ada mau tambah footage orang lain, kita harus minta izin dan mungkin kasih kredit bahwasannya ini bukan footage kita, ada footage orang lain yang ada di konten kita, kayak gitu ya. Yang ketiga ini nih, yang penting juga berkomentar sara dan bernuansa politik ya. Jadi udah jelas ya, kita tidak boleh rasisme dalam bermedia sosial, apalagi kita kan instansi pemerintahan, Kementerian Perhubungan. Kita di sini hadir untuk memberikan citra positif kepada khalayak publik. Jadi kita harus jaga ini bersama gitu. Terakhir mungkin mengunggah konten di waktu tidak tepat. Ini pas banget nih, karena kita kan kemarin sempat ada aksi demonstran kemarin ya. Bisa dibilang lumayan pecah ya, lumayan besar gitu aksi demonstrasinya. Nah, kita tuh harus memahami bahwasannya banyak juga kan aksi demonstran ini melukai fasilitas umum kita gitu di Jakarta khususnya gitu.
Nah, kita harus menyesuaikan konten-konten kita yang mungkin yang biasanya setiap hari kita bikin konten, mungkin bisa jadi kita stop dulu, kita hold dulu, kita tahan untuk melihat situasi terkini gitu. Ketika dirasa situasi terkini sudah tenang dan aman, bolehlah kita mulai bikin konten seperti biasanya gitu. Karena terkadang kalau dalam kondisi seperti ini, kita nggak tahu ya respon netizen terhadap konten yang kita buat. Walaupun konten yang kita buat mungkin cukup positif bagi masyarakat, dengan situasi yang tak terkendali seperti ini bisa jadi menjadi hal sebaliknya gitu. Masyarakat mungkin tidak suka atau tidak senang dengan kehadiran konten ini gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait soal memitigasi krisis komunikasi di media sosial. Kita tahu ya, media sosial itu menjadi alat penanganan krisis yang powerful, sekaligus berpotensi memicu munculnya dan atau menyebarnya sebuah krisis. Ada beberapa solusi mungkin ya yang bisa kita lakukan ketika dalam kondisi krisis seperti ini gitu. Salah satunya seperti menganalisis situasi sebelum bertindak. Jadi sebelum memberikan tanggapan resmi terkait suatu isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, kita harus lihat situasi terkininya seperti apa sih, situasi masyarakatnya itu seperti apa gitu. Kemudian juga setelah dirasa sudah aman, kita bisa memberikan tanggapan resmi untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat memperburuk keadaan. Jadi make sure ketika kita ingin memberikan tanggapan resmi itu sudah diverifikasi terlebih dahulu. Apa saja yang bisa disampaikan, apa saja yang tidak boleh disampaikan. Pastikan ketika kita memberikan pernyataan secara resmi, gunakan data yang valid dan memang akurat gitu dalam memberikan klarifikasi. Sehingga dapat meredam spekulasi masyarakat dan berita palsu yang beredar gitu. Biasanya di kondisi krisis komunikasi gini, berita-berita palsu ini sudah banyak ya, banyak banget yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, disitulah gunanya pemerintah, instansi kita untuk meluruskan kejadian atau data sebetulnya itu seperti apa ke masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pihak yang mungkin punya tanggung jawab utama di isu tersebut untuk memastikan apakah komunikasi yang disampaikan ini sudah sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh unit terkait dalam isu yang sedang hangat di masyarakat. Jadi make sure ketika kalian mau bikin sesuatu, pahami terlebih dahulu kode etik atau norma-norma yang berlaku di media digital. Kemudian dalam kondisi-kondisi krisis, make sure juga kalian dalam kondisi tenang ya. Jangan panik, tetap menggunakan data dan selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memang paham dan mengerti dalam isu-isu yang sedang hangat di masyarakat ini. Sekian dan terima kasih. Dadah.